Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara diberkati pagi yang indah ini. Amin. Mereka kasih adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya, firman Tuhan pada pagi yang indah ini saya beri tema mengerjakan bagian kita. Hari-hari ini nanti kalau kita melihat di televisi sangat ramai ya para ahli-ahli perbintangan gitu ya, ahli-ahli paranormal begitu yang mencoba memberikan pandangan tentang masa depan berkaitan dengan tahun baru Imlek. Nah, saudara ya, tahun ini disebut dengan tahun kambing. Tapi tidak cuma kambing, kambingnya kambing kayu gitu saudara ya. Banyak para ahli-ahli paranormal ini menyatakan ini tahun yang sangat sulit gitu ya, tahun-tahun yang sangat sulit. Tetapi saya senang kemarin ada satu pakarnya katakan begini ya, show itu hanya 10%, 90%-nya itu adalah tergantung pribadinya gitu saudara ya. Dia mau katakan nggak ada artinya, mungkin takut dikeroyok juga saudara ya. Nah, tapi dia berkata hanya 10%. Nah saudara, saya percaya bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengandalkan show, tidak mengandalkan bintang ya. Show saya ketek saudara ya, akan ketek banget ya saudara ya. Menjelok sana, menjelok sini, garuk-garuk terus saudara ya. Jadi kalau seringkali garuk-garuk itu ketek katanya saudara ya. Nah, repot saudara ya. Nah, tapi saya percaya bahwa hidup saya diciptakan karena Tuhan punya rancangan yang terindah dalam hidup saya. Demikian juga Tuhan punya rancangan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah sekarang bagaimana kita mengerjakan bagian kita, itu persoalannya. Jadi keberhasilan itu bukan tergantung show, keberhasilan bukan tergantung bintang. Oh tahun ini tahun yang berhasil baru kerja gitu saudara ya. Oh tahun depan tahun yang kurang berhasil itu nganggur baik. Nah saudara ya, menderitalah Anda gitu ya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal, hai pemalas belajarlah kepada semut gitu saudara ya, dan jadilah bijak dikatakan. Terus selalu dikatakan orang malas itu apa sudah lipat tangan sebentar lagi ya. Kalau biasanya orang malas itu kalau bangun ketawa saudara ya, begitu kling alarm mati molet gitu ya. Seringkali saya katakan pada dua ya, sebentar pindah bangun, saya bilang saya seringkali kalau sudah mau bangunkan itu tarik saja, nggak mau bangun ya saya tetap di situ saudara ya, tetap nggak mau lagi tak biur saudara ya. Biasanya saya kasih anduk gitu ya, anduk basah gitu. Dulu saya kalau retreat di gereja kami di Kota Solo dulu awal-awalnya ya, itu kan jam 5 pagi bangun doa. Nah itu kadang kan sulit. Saya keliling ke asrama ke tempat tidur mereka, saya bawa anduk tak basahin, tak bangun nggak mau, tak kasih dulu banyak. Mesti kaget saudara ya. Orang-orang Jakarta pada sering ikut ya, kami retreat di Kota Solo itu sering kali pesertanya orang Jakarta ikut semua. Mereka kaget saudara ya. Saya gembalanya datang tak bangun semua saudara. Ya. Nah Alkitab katakan itu Alkitab saudara. Kalau orang bangun tidur tuh lipat tangan dulu, mulai dulu ya, sana ke sini. Alarm bunyi jam 4, bangunnya jam 6 saudara. Saya punya temen ya di kota Jakarta, kok ketawa ini berarti tenang saudara ya. Saya punya temen di kota Jakarta itu alarmnya 3. Jadi jam 5 bunyi, jam setengah 6 bunyi, jam 6 bunyi. Gak usah tanya, lo kok teluh? Maksudnya begini, begitu bunyi alarm yang pertama, puji Tuhan masih 1 jam katanya saudara ya. Jadi masih ada harapan. Oh keset saya bilang ya. Nanti alarm kedua bunyi, oh masih setengah jam ya. Alarm ketiga bunyi, harus bangun. Saya bilang oh ngantuk ya besok gitu saudara ya, ngantuk piro ya. Jadi alarm yang ketiga oh alarm pertama katanya saudara ya, tenten telat saudara ya. Nah itulah, nah bagian kita adalah kita percaya orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mengerjakan bagiannya. Amin. Tuhan pasti percayakan pada kita semua. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, mari kita berdiri bersama-sama. Kolose 3 ayat 17. Kita mau baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 17. 2, 3. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan
kerja, kita melakukan sesuatu nggak pandang Tuhan, saudara, tidak merasa ini merupakan bagian kita yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Ya, saudara, kita lihat sama-sama, setiap orang diberi kepercayaan oleh Tuhan dan kewajiban kita bertanggung jawab atas bagian kita. Setiap orang itu pasti diberikan kepercayaan, nggak ada yang tidak diberikan. Setiap orang, walaupun kepercayaan itu berbeda-beda, kepercayaan itu berbeda-beda. Nah, tugas kita apa? Mengerjakan, bertanggung jawab atas bagian yang Tuhan percayakan sama kita. Persoalannya seringkali kita nggak pernah ngurusi bagian kita, seringkali kita ngurusi bagiannya orang lain, bahkan mungkin kita cemburu dengan bagiannya orang lain. Nah, saudara, kita mau lihat, ya, kita percaya ayat ini seringkali kita baca, ya, ayat ini seringkali kita baca, ya, tentang seorang Tuhan yang memberikan kepercayaan, ya, ingat, memberikan kepercayaan, bukan memberikan sebuah milik, tidak menjadi HM, saudara, tidak menjadi hak milik, tetapi hanya sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu satu kali akan diminta, satu kali akan diminta. Matius 25 ayat 14 sampai 15, betul ini ayatnya, ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, dikatakan Tuhan memberikan gambar kepada kita, setiap kita akan mendapatkan bagian Tuhan, walaupun bagiannya ini berbeda-beda, saudara. Dikatakan ada yang mendapatkan bagiannya itu 5, ada yang mendapatkan bagiannya 2, dan ada yang mendapatkan bagiannya 1. Nah, saudara, Allah memberikan bagiannya ini bukan hanya karena pilih kasih, saudara, tetapi Allah karena mengasihi umatnya, Allah mengasihi hambanya, maka dia memberikan sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kesanggupan. Nah, saudara, kalau saudara dikasih kepercayaan, saudara mau kepercayaan yang besar atau kecil? Mau besar kecil? Ayo, dititip uang, mau yang 1M atau yang 100.000? Cuma dititipi loh, saudara, dititipi, jangan lupa saat langsung tak titip. Saya harus pikir, kok tak tukok ke ini, ngomong dititipi kok tak tukok ke, saudara, tidak boleh diapa-apakan, boleh dipakai usaha, tetapi nek bati nggak boleh diambil, saudara, nggak boleh bati, dikerjakan 1M-nya dapat 2M, dibalik no, hanya dikasih ucapan terima kasih ya sudah memegang kepercayaan saya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Diminta lagi, Tuhan yang berkata, berbahagialah engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan. Jadi nggak dilupakan, enggak, saudara, enggak. Jadi ini sebuah kepercayaan, dan setiap kita itu pasti mendapatkan bagian dari setiap kepercayaan itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, ternyata nanti kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, yang 1 talenta, yang menerima 1 talenta tadi tidak mengerjakan bagiannya, dia marah, dia mungkin berpikir, kurang ajar ini Tuhan ini, kok nggak sayang sama saya cuma dikasih 1, dia kok dikasih 5, dia kok dikasih 2, saya kok cuma 1. Akhirnya dia tidak mengerjakan, disimpan itu uang, ya, jadi uang itu tidak berkembang. Nah, saudara, Tuhan mau setiap bagian kita dalam perumpamaan ini ada satu prinsip yang kita harus pegang juga, bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita menjadi bagian kita itu harus dikerjakan dan dikembangkan, dikerjakan dan dikembangkan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan sesuatu. Saudara, salahnya di mana sih 1 talenta ini? Akhirnya dihukum oleh Tuhan karena dia tidak mengembangkan, dia simpan itu talenta. Ya, salah enggak hilang loh, enggak dicuri loh, tapi dia dikembangkan. Jadi kalau tidak mengembangkan bagian kita, tidak mengerjakan bagian kita, itu juga sebuah dosa. Kalau kita melihat prinsip apa yang diajarkan oleh kitab talenta, kitab talenta, pelajaran tentang talenta. Nah, saudara, apa sih yang mau kita terima tentang talenta ini? Tentang talenta, intinya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, setiap talenta
menjadi bagian kita itu harus dikerjakan, itu harus dilakukan, itu harus dikembangkan. Dan kalau tidak, satu nanti prinsip yang selanjutnya apa? Talenta akan diambil. Yang kedua, diberikan kepada yang bertanggung jawab, ya, diberikan kepada yang punya 5 talenta tadi. Jadi yang 5 talenta tadi menjadi tanggung jawabnya 11 talenta. Dan tidak cuma itu, dihukum oleh Tuhan karena tidak mengerjakan talentanya, tidak mengerjakan bagiannya. Nah saudara, kita lihat talenta ini bukan nilai yang kecil. Saya pernah sampaikan itu, tetapi kali ini kita akan melihat kembali talenta ini bukan sebuah nilai yang kecil. Satu talenta itu kalau berat, ya, jadi ada 2 macam ukuran talenta. Talenta ini yang pertama beratnya itu sekitar 3.000 shikal, atau kalau dikilogramkan itu 34 kilogram. Ya, ini talenta sudah. Tetapi kalau kita melihat Matius 25 itu bukan bicara berat, tetapi bicara uang. Ya, jadi satu talenta adalah uang senilai 6.000 dolar, 6.000 dinar. Wah, ini kok hari ini saudara ya, luput terus saudara ya. 6.000 dinar, ya, 6.000 dinar. Nah, sekarang satu dinar itu upah kerja 1 hari. Nah, saya coba cari di internet saudara ya, saya kontekskan dengan konteks di kota Salatiga. UMR Salatiga saudara. Nah, UMR Salatiga itu 1 hari 39.000. Sebenarnya ngitungnya UMR itu 1 bulan. 1 bulan itu 1.070.000 gitu sudah, 70.000. Ternyata UMR Salatiga sama Solo besaran Salatiga saudara. Luar biasa ya. Solo itu UMR-nya ternyata murah. Ya, lebih murah dari kota Salatiga. Ya, jadi UMR Salatiga itu nilainya satu bulannya 1.070.000. Ini perlu data ketenaga kerjaan, kita cari saudara. Nah, kalau dihitung, ya, dihitung 1 dinar saudara ya, satu talenta itu berarti 39.000 dikali 6.000 hari, atau dikali 6.000 dinar, jatuhnya berapa saudara? Itu kalau dikuskan untuk rupiah, dan itu untuk ukuran UMR-nya Salatiga itu 234 juta. Saya mau tanya, nilai besar kecil saudara? Nek buat beli pizza juga kuargen saudara ya. Mungkin nek mau menraktir gereja Siloam murah ya. Pizza itu kalau Richard Hart itu sudah sampai berdeteng, itu jemaat Siloam mungkin nggak sampai 234 juta loh saudara. Jadi nilai yang cukup besar, nilai yang luar biasa, bukan nilai kecil. Tetapi 234 ini akan menjadi kecil ketika kita membandingkan teman kita yang mendapatkan 464. Menjadi kecil, belum pernah kan 464, 234 juta kan kecil. Semakin kecil lagi kalau membandingkan ya berapa saudara? Saya belum hitung saudara ya. 5 kali 2, 3, 4 berapa saudara? Maklumlah dulu aljabarnya untuk nilainya jelek saudara ya. Hampir 1M saudara, hampir 1M. Lebih ya, lebih 1M. Lebih 1M saudara ya. 34 kali 5 ya, 15 ya. Berarti 1M lebih, sekitar 1M 150-an. Luar biasa. Nah, 234 akan menjadi kecil ketika dibandingkan dengan 5 talenta. Nah, saudara, Tuhan mau kita tidak melihat talentanya orang lain. Kita melihat talenta yang Tuhan percayakan pada kita dan kerjakan itu. Dan ketika kita mengerjakan itu, saudara, pasti talenta itu berkembang. Karena itu yang Tuhan mau. Setiap talenta-talenta yang kita terima, kita harus kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan berkembang, harus berkembang. Dan tidak ada satu talenta pun yang tidak berkembang. Saudara, saya ini kalau bisa berkhotbah sampai hari ini, itu mujizat. Saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu mujizat. Itu kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa saudara. Saya dulu orang yang nggak merasakan waktu remaja dulu. Saya merasakan bahwa Tuhan itu nggak adil sama saya karena saya tidak punya talenta. Saya nggak punya talenta. Saya nggak berani. Ya, nyanyi aja males. Jangankan nyanyi, ngomongnya males. Asal saya mau ikut gitu ya, aku tak ikut vokal. Kowe ngomongnya falas, bukan nyanyi katanya. Lo betul loh, saya ini
di ibadah remaja itu sebelum ibadah biasanya kita ada pembacaan firman Tuhan ya, Alkitab itu beberapa pasal, satu orang satu pasal. Saya kalau disuruh dapat tugas saudara, pada cuma baca saudara, itu stresnya luar biasa ya. Itu kan biasanya diumumkan seminggu ya, seminggu sebelumnya kan. Nanti yang membaca Alkitab, pembuka, stres betul. Baca Alkitab kok latihan saudara di rumah. Ya, gitu. Nanti begitu baca saudara, ya untuk pakai mimbar. Kalau nggak pakai mimbar, ketahuan dengkelenannya sudah apa? Dengkelan itu bahasa Inggris sudah ya, bahasa Indonesia apa? Dengkelan. Yang bukan orang Inggris mungkin bisa diterjemahkan ya nanti. Dengkelan betul. Dan nggak berani melihat begini dulu terus. Pernah disuruh pimpin pujian, saudara tahu ya? Kalau orang sering pimpin pujian itu biasanya di wadah ya. Kalau di umum ini kan sudah terseleksi. Kalau di wadah biasanya kalau pimpin pujian, nih orang dulu atas, saudara bayangkan ya. Mari kita menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Begitu menyanyi lengkap jemaat itu. Nendak dulu. Itu saya alami. Saya nggak berani sudah. Tapi ketika saya mau berikan kepada Tuhan apa yang saya punya, saya dulu selalu kalau ada tantangan orang. Biasanya remaja kalau ibadah-ibadah ada alkohol ya. Saudara, anak-anak yang mau berikan talentanya untuk Tuhan, maju di doa nol. Saya nggak pernah maju sudah. Sampai teman kata gini, wih sombong, maksud gak mau melayani Tuhan? Bukan sombong. Kamu maju karena kamu bisa musik, kamu maju kamu bisa nyanyi, kamu pimpin pujian, kamu buat ini buat itu. Nah saya apa? Saya bilang, saya bingung. Setiap kali ada altar saya nangis di depan Tuhan, saya kata Tuhan gak adil tuh. Mereka maju, saya apa? Jangan punya betul sudah. Sampai satu kali Tuhan ingatkan saya. Pada waktu itu saya punya tenaga. Saya waktu remaja pemuda saudara. Itu saya punya kekuatan yang sedikit di atas rata-rata. Saya kuat saudara. Makanya dulu saya ikut porseni tulang peluru. Menang saudara. Dan kalau panco di sekolah begitu sudah ya. Kalau yang berat tubuhnya sama seperti saya, wah itu kan gede. Lawan saya yang berat tubuhnya besar-besar. Sampai itu pun saya menang. Saya harus kalau panco itu megang musuhnya di sini sudah, supaya kekuatan saya tidak seperti mereka. Nah Tuhan ingatkan, kamu punya kekuatan, layani dengan kekuatan. Nah pada waktu itu belum ada LCD, belum ada belum ada OHP. Jadi kalau nyanyi masih pakai lagu sudah ya. Nah itu di kami ibadah remaja itu ada sekitar 300-an, 400 zaman itu. Jadi lagunya itu dimasukkan di kotak begitu, di gudang, lalu setiap ibadah dikeluarkan, dan itu biasanya poster yang keluarkan. Dan kali itu saya akan bikin sama posternya, mulai hari ini saya keluarkan. Nah, saya mau keluarkan sudah dari kotak itu, saya seret ke tempat ibadah, saya bagikan, saya kembalikan lagi. Ibadah jam 3 sore minggu, saya jam 2 sudah datang, saya bagikan itu, dan gak ada yang tahu. Dan saya mulai bangga hari itu. Kalau ada tantangan alkohol untuk main Tuhan, saya maju. Saya katakan Tuhan, saya berikan tenaga saya. Dan Tuhan tahu saudara, ketika saya berikan tenaga saya, Tuhan kasih yang lain. Saya mau mulai berlatih, saya kembangkan, saya latihan nyanyi sendiri, saya latihan gitar sendiri, dan akhirnya Tuhan kasih kemampuan saya. Saya tak punya suara bagus, tapi minimal gak fals. Saya bisa baca not minimal saudara. Saya seringkali waktu itu buat vokal grup, saya melatih mereka, mengaransemen dan sebagainya. Saya bisa main gitar, baru bisa saja saya latih sudah, latih anak-anak suamiku main gitar. Sekarang saya latih buat jadi pemain musik, ya, pemain musik. Saya bentuk pusat seni gerejawi pada waktu itu. Ya, salah satunya ada Tommy Widodo yang menjadi pemain keyboardnya One Way dan Lost and Found. Itu anak-anak rohani saya sudah tingkat nasional. Saya ngajari mentok aja sudah. Tapi nggak apa-apa sudah. Tuhan kembangkan. Mulai acara, saya main teater, saya mulai nulis naskah, saya mulai menjadi sutradara sampai nanti itu sudah. Saya mau katakan satu sudah. Ketika engkau mau mengerjakan bagian, nggak usah pandang. Yang lain begini. Engkau kerjakan bagian, maka Tuhan akan menambahkan talenta itu. Kalau satu saja nggak bekerja, saudara, apa yang terjadi? Saudara tidak berkata apa-apa, saudara. Ya, karena itu kita harus mengerjakan setiap bagian kita hanya dengan memandang kepada Tuhan. Ini yang penting, saudara.
didik dulu di satu gereja yang gembalanya tidak perlu perhatian untuk hal semacam ini, saudara. Tapi saya bersyukur sehingga kita nggak pandang. Jangan dulu waktu kami pemuda remaja membuat acara-acara yang biayanya besar, itu nggak pernah keluar dari gereja, saudara. Kami urunan, kami patungan sendiri, tapi kita punya acara luar biasa. Nggak pernah itu pun, waduh terima kasih ya, luar biasa. Nggak pernah, saudara. Tapi itu menjadi didikan bagi kami bahwa kami kerjakan nggak pandang Tuhan, nggak pandang manusia, pandang Tuhan. Lakukan itu hanya untuk Tuhan. Dan kami diberkati itu. Teman-teman kami yang dulu satu tim dengan kami selalu membuat acara-acara, membuat karya-karya. Sekarang diberkati Tuhan. Salah satunya Tommy Widodo, sudah berusaha buat acara itu, saudara. Saya panggil dia, aku mau buat begini-begini, saya butuh lagu ini, saya butuh aransemen ini, kamu buatkan. Jadi kami selalu original, saudara, tidak membuat bukannya original. Banyak mereka para pemusik-pemusik, saya kasih mereka untuk membuat lagu dan ilustrasi musiknya. Mereka kerja lembur, nggak ada itu bayaran, mangan dia mangan dewe, betul, saudara. Rekaman sendiri, bayar sendiri, dan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Nggak pandang manusia, pandang Tuhan. Ada dua teman kami jadi pilot kakak adik, ya, yang satu sekarang jadi dosen di di Bandung, Pariangan. Bukan orang-orang kaya. Dari tim kami itu dulu yang paling nyelelek, saudara, ya, paling nyelelek, ya paling kurang secara EQ-nya, saudara. Sekarang waktu ketemu tanya, tadi aku manajer di sebuah perusahaan cukup besar, saya lupa namanya. Ya, rumahnya di Serpong Bandung besar sekali. Naikannya Fortuner, itu sudah naik Fortuner itu kan sudah, wah, luar biasa itu. Kenapa? Mengerjakan bagiannya dan memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Mari, saudara, kita melihat bersama-sama beberapa tokoh Alkitab yang mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Kita baca ayatnya dulu, saudara, tadi dalam Kolose 3:23. Kolose 3:23, ya, Kolose 3:23 dikatakan demikian. Kolose 3:23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan cari pujian manusia, saudara. Curahkan aja. Tapi cari pujian Tuhan. Pandang Tuhan. Lakukan itu, karena itu bagian saudara yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, ya. Beberapa tokoh Alkitab yang mengerjakan bagian dengan sungguh-sungguh dan usaha. Yang pertama, Yusuf, ya, saudara. Yusuf ini mengerjakan setiap apa yang jadi bagiannya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 39 ayat 2 hingga 6, ya. Kejadian 39 ayat 2 hingga 6. Kejadian 39 ayat 2 hingga 6. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih karunia tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sudah kita tahu Yusuf, jangan lihat Yusuf jadi rajanya, sudah. Tapi proses untuk menjadi raja
itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan hebatnya Yusuf selalu mengerjakan bagian yang dipercayakan kepada dia dengan segenap hati, dengan sungguh. Saudara, Yusuf ini anak kesayangan, betul ya? Ini kan membuat saudara-saudaranya iri karena Yusuf anak kesayangan, ya. Yusuf ini anak kesayangannya Yakub, dimanja, tahu-tahu dia ditangkap, dibuang ke sumur, lalu dijual jadi budak. Saudara, kalau anak yang manja begitu kira-kira kerja bisa nggak? Ada dua, ya? Dia menjadi mandiri atau stres. Saya punya anak dari tante saya, ya, kami itu dulu keluarga dari mama saya itu keluarga yang sulit. Saya tidak percaya, mungkin sama juga ya, yang dulu tua-tua itu alami masa-masa sulit, ya, masa-masa sulit. Ya, mama saya itu waktu kecil ini bermasa-masa sulit, saudara. Kakek saya itu kerjanya tukang kayu, ya, tukang kayu. Jadi tidak cukup membiayai untuk anak-anaknya, makanya anak-anak cari makan sendiri, gitu, saudara ya. Biasanya kan gitu, anaknya banyak aja. Yang hidup 10, yang meninggal 13. Orang dulu itu luar biasa, saudara ya. Jadi 10 bersaudara. Nah, mama saya itu anak yang pertama senengnya masak, ya, senengnya masak-masak. Jadi dia buat makanan dijual oleh adik-adiknya. Hampir semua adik-adiknya ngalami. Baru nanti mungkin anak yang ke-9 dan 10 saja yang mengalami, karena sudah mulai meningkat ekonominya. Ya, saudara mengalami masa-masa yang sulit. Nah, sekarang diberkati semua, ya. Mereka berhasil, kenapa, saudara? Karena mengalami masa-masa sulit. Saya katakan pada tante saya begini, nek kamu udah didik anak-anakmu, nanti perusahaan akan hancur. Karena biasanya perusahaan itu hancur karena generasi kedua dan ketiga, karena tidak mengalami masa sulit, taunya masa enak. Ya, anaknya lahir itu istilahnya lahirnya di rumahnya sudah asik. Begitu lahirnya di ruangan AC karena kelas, gitu ya. Begitu keluar itu masuk ke mobil, mobilnya sudah AC. Sampai di rumah nanti masuk kamar lagi AC lagi. Saya pernah ngajar di satu sekolah, sudah sekolah di Solo itu namanya Kampung Kudus SMP. Warnanya orang kaya semua, sudah. Jadi kalau pulang sekolah sudah mobil di depan sekolah masuk. Pernah waktu kami direnovasi, kita punya tempat aulanya, lalu kita ibadah itu pinjam gereja yang jaraknya 100 meter dari sekolah, dan itu harus nyebrang jalan yang bukan jalan raya, bukan jalan lebar, yang mungkin jalan-jalan kecil, saudara ya. Itu saja sudah satpamnya 4 dikerahkan semua untuk nyebrang itu. Jadi nyebrang itu nggak berani maju mundur. Saya bilang aja maju, sudah di stop aja, takut luar biasa. Wah, ini luar biasa ya. Bilang kamu nanti kalau gede terus hancur itu, tidak mandiri. Ya, makanya pada waktu itu sepupu saya, adik tante saya itu kalau habis masak-masak, ya saya sering kali masak mau di sana, sudah ya. Saya bilang bantu ngiris itu, aduh, kalau lihat yang ngiris sudah pengen puas. Nah begitu ada pembantunya tuh, bersihkan, dia pakai mbak, dah lapis, saya bilang, enggak tak masak, saya bilang. Tapi itu ditik begini, begini kan sudah. Nah, saya bilang gimana bersihnya, saya bilang. Betul itu. Tak bilang sama anak saya, oh enggak, mau didik ini, saya bilang. Akhirnya di sekolahkan di luar, sudah. Jangan dikasih fasilitas. Enggak dikasih fasilitas, sudah. Wah, mau enggak mau kan, saudara ya. Dia mau enggak mau ngerjakan bagiannya siapa, saudara? Dia enggak mau ya bisa kok enggak mau nyuci ya, mau setiap hari beli baju, dari mana belinya? Pulang-pulang dia bilang, oh tak masak no, kamu bisa? Oh bisa, tapi buat hamburger, saudara ya, hamburger ya hanya di, tapi lumayan, saudara, lumayan. Nah artinya apa? Ini Yusuf itu anak kesayangan, saudara. Tahu-tahu jadi budak, tapi luar biasa ya. Ternyata Yusuf itu dia tidak menangisi gitu ya, menangisi dirinya gitu. Aku anak kesayangan, kok sekarang jadi budak, enggak, sudah. Dia lihat realita dan dia kerjakan bagiannya. Walaupun dia budak, dia kerjakan bagiannya. Dan apa yang kita lihat nanti, Yusuf diberkati. Kenapa? Dia mengerjakan bagiannya dan Tuhannya tahu. Dia tidak memiliki karakter sebagai gembala upahan. Nanti kalau kita baca
Yohanes 10 itu ada dua macam gembala, gembala upahan dan gembala pemilik. Walaupun ini bukan miliknya, tapi dia menganggap ini miliknya, dia kerjakan. Kenapa? Karena dia pandang Tuhan, akhirnya diberkati. Sampai akhirnya dikasih kekuasaan, bahkan pada waktu itu kekuasaan yang paling puncak. Dia menjadi kepala rumah tangga. Semua yang ada dalam rumah itu ada dalam kekuasaan Yusuf. Dan nanti kalau kita lihat ya, setelah itu dia ternyata nggak diberkati itu, saudara. Ternyata dia difitnah kan? Difitnah, saudara. Nah, hebatnya lagi waktu difitnah, dia di penjara, dia nggak menangisi, dia nggak nyeseli, dia nggak begini, Tuhan tuh piye, aku sudah kerja baik-baik kok begini, sudah enak di sana. Dia mulai dari bawah lagi sebagai tawanan baru, saudara. Tapi kita lihat ya, dia menganggap ini bagian yang harus dia kerjakan, saudara. Dia menjadi tawanan yang baik. Dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh. Akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala tawanan itu, kepala penjara. Dan nanti kita lihat loncatannya luar biasa, saudara. Akhirnya dia jadi raja muda. Saudara, jangan lihat raja mudanya. Berapa banyak kita seringkali terinspirasi kesuksesannya saja, tetapi tidak terinspirasi proses dia mencapai kesuksesan. Maunya sukses, tidak bisa, saudara. Bertahun-tahun untuk menjadi sukses itu, bertahun-tahun. Dan orang-orang ini biasanya tidak akan kalah dengan apa yang dihadapinya. Dia selalu betul-betul mengerjakan bagiannya. Kalau kita mau mengerjakan bagian kita, kalau mungkin hari ini Tuhan izinkan kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita, itu bagian kita yang kita kerjakan, jangan lari. Maka ketika kita mau kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Selanjutnya, sudah tokoh yang selanjutnya, Daud. Dari sejak remaja, Daud mengerjakan bagian yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, ya, dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, walaupun perkara itu kecil. Saudara, kenapa nanti Tuhan pilih Daud? Ya, kalau kita lihat, Daud ini tidak diperhitungkan, sangat tidak diperhitungkan. Waktu Samuel pergi ke tempat Isai, hanya 9 anak yang dipanggil. Saya tidak tahu jarak Daud dengan kakaknya, kakak setelah Daud gitu, kakak Ragil kalau orang bilang ya. Kita nggak tahu jaraknya berapa. Zaman dulu jarang ya, jaraknya jauh-jauh ya, betul kan? Biasanya kan begitu, sudah habis melahirno, waman, ngandung lagi gitu, hamil lagi. Jadi anak itu kan jaraknya paling kadang-kadang nggak setahun bisa ya, jarak cuma apa ya setahun ya, di tahun yang kami setahun itu artinya betul 12 bulan, saudara. Ada loh, saudara. Ya, jadi bayangkan itu bagus melahirkan sampai ngandung lagi. Orang dulu itu kuat-kuat gitu. Setiap tahun ada anaknya. Ya, kesebelasan, saudara ya. Jadi kalau membuat tim sepak bola itu nggak usah cari-cari, satu tim kesebelasan. Saya punya apa, nenek itu anaknya tuh nggak jauh-jauh. Mama saya dengan anak yang kedua tuh hanya 1,5 tahun. Berarti kan nggak jauh, sudah, ya, nggak jauh-jauh. Bahkan ketika mama saya menikah, punya anak, ya, 6 bulan kemudian nenek saya nyusul, saudara. Jadi tante saya sama kakak saya tua, kakak saya. Ya, saya pun sama. Menurut ceritanya dulu, kamu lahir, om saya lahir, saudara. Tapi meninggal, nah, saudara, meninggal namanya, saudara. Kakak saya itu sama tante saya tua. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin nggak terlalu jauh ya antara Daud dengan kakaknya Daud. Tapi sudah lihat, kakak Ragilnya dipanggil, saudara. Tapi Daud tidak dipanggil. Berarti Daud ini tidak diperhitungkan. Tapi sudah lihat ya, walaupun Daud ini tidak diperhitungkan, betul nggak, saudara? Nanti bentuknya apa? Biasanya orang-orang ini udah disiok-siokno, saudara ya. Mungkin ada, saudara. Mungkin ada saudara yang menjadi anak yang tersia-sia gitu. Aduh, kayak anak tiri, saudara ya, ratapan anak tiri gitu. Sangat takut, saudara. Tuhan itu memperhatikan saudara kalau sudah mengerjakan bagian saudara. Loh, nanti sudah lihat ya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat.
Kita mau lihat ayat dulu, 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Yang gembala domba ayahnya siapa saudara? Daud, bukan kakaknya. Bukan kakaknya. Harusnya kan ada kakak Ragil. Memang kakak Ragil ini nggak disebutkan saudara ya. 3 kakaknya ini disebutkan nama-namanya, Eliab, Syahab dan sebagainya karena dia prajurit saudara ya. Nah kita lihat lagi 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnya kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi tidak ditinggalkan pada kakaknya. Berarti kakaknya nggak jaga saudara kan? Berarti kakaknya nggak jaga ini, ditinggalkan pada penjaga. Nah penjaga ini bukan berarti penjaganya ini saudara. Enggak, mungkin bisa saja sesama kawanan penjaga gitu saudara ya. Karena nanti kita lihat ternyata dombanya nggak banyak saudara. Dombanya nggak banyak. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat surat perang. Saya mau tanya, biasanya kalau orang tua nyuruh-nyuruh sama anak paling kecil yang lebih gede. Saya ini anak nomor 2 laki sudah, kakak saya perempuan. Waduh, kelas 3 SD itu saya sudah suruh bayar PLN, air gitu sudah ya. Jadi waktu itu saya sebagai anak kecil bisa berangkat gitu terus bayar. Tapi ya ada ukurnya saudara. Model dulu kan modelnya ditumpuk-tumpuk saudara ya. Kalau tumpuannya paling atas, ngantrinya panjang. Nah, saya mikir, kok lama ya? Saya angkat saja sudah lesepke paling bawah. Yang lain nggak berani marah. Oh, cacile gitu loh. Coba kalau bapak saya begitu jotosan itu saudara. Tapi karena 3 SD, mungkin orang Mesaki ya. Mesaki kelas 2 SD. Padahal dulu SD itu kecil saudara. Kasihanlah saudara. Kalau lihat saya kasihan dulu saudara. Mungkin rebutan angkat saya gitu saudara. Sudah kurus, bengek saudara ya. Saya dulu sakit-sakitan saudara. Saya suka batuk. Ya saya punya amadel. Kalau batuk itu gitu saudara. Makanya saudara kalau lihat saya itu Mesaki saudara ya. Mesaki saudara. Itu istilahnya kecil kurus hidup lagi gitu saudara. Nah saya angkat begitu masukkan orang nggak ribut. Cacili pinter ya. Padahal kamu sih tahu gini masa berdosa sudah minta ampun sudah jangan takut. Saya minta ampun atas dosa saya pada masa lalu yang kurang ajar gitu. Tapi orang tua lihatin begitu nggak apa sudah ya. Dulu kalau saya naik kereta di Cipegari, kalau pernah masih nggak Cipegari sudah ya, itu kan ada spur kelinci sudah ya, spur kelinci. Saya dulu pokoknya kalau ini yang jalan juga pengen naik nggak punya duit. Nenek saya itu jualan warung di sana. Jadi kalau pas main ke sana, saya naik aja nyempil di tempatnya orang tua. Ya, jadi ada orang tua nyempil begitu, saya dempet gitu sudah. Orang pikir kan ke anaknya saudara ya. Lama-lama ketahuan. Loh, kamu tadi kan sama itu kok salah orang tua yang lain gitu kan. Lepas gitu saudara ya. Aman saudara ya. Jadi itulah hidup saudara ya. Nah, Daud ini anak yang paling kecil. Tapi yang disuruh sudah. Betul nggak? Saudara mungkin kan kalau dulu anak yang masih kecil enggak kan? Tapi anak yang lebih dewasa biasanya, maka anak kecil itu biasanya manja seperti Yusuf tadi. Jadi ini beda nih sebenarnya. Daud itu sama-sama bungsu, tetapi Daud ini betul-betul sepertinya tidak diistimewakan. Ya, selanjutnya 1 Samuel 17:28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Enggak banyak saudara. Jadi yang berpikir Daud gembala domba itu ratusan, tidak 2-3 ekor. Enggak banyak saudara. Di padang gurun, aku kenal sifatmu, pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi kakaknya sudah tahu, dan orangnya memang berangasan, nekat gitu, berani sekali. Jadi jangan kamu ngeyel, maksudnya gini, jangan ngeyel ya itu. Goliat gede, jangan kamu lawan. Aku ngerti sifatnya. Tapi ternyata kan Daud luar biasa sudah ya. Coba kita lihat selanjutnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 24 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengerjanya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu.
Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Luar biasa ya. Ini bentuk Daud ini mengerjakan bagiannya. 2-3 ekor saja dombanya, enggak banyak, tapi dia jaga sungguh-sungguh. Maka kalau yang ada orang berkata ini kan hanya kiasannya Daud, waktu Daud bertemu dengan Saul, beruang singa tak hajar, jambutnya ditarik-tarik. Ada yang berani narik jambut singa sudah? Tarik-tarik, didilat dan kita, gila ini sudah satu, tapi didilat aja sebenarnya sudah ya. Luar biasa. Dan ini bukan yang diomong kosong sudah. Kenapa? Kakaknya sudah ngomong, aku ngerti sifatmu. Jadi ini bukan omong kosong sudah, betul. Makanya kan bilang, aku ngerti sifatmu, kok mau berani? Aku ngerti pikiran jahatmu, sudah dikatakan pikiran jahatnya. Jadi Daudnya itu jengkel sudah. Ini prajurit kok menang kabeh, diam semua. Tuhannya dimaki-maki, Tuhannya dijelek-jelekan kok diem. Daudnya panas hati sudah. Maka dia ngadep sama Saul. Ya saudara, kenapa Daud akhirnya diberkati? Bukan karena hebatnya Daud, karena Daud ini dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi kerjakan bagianmu, karena ada istilah diri saudara, kerjakan bagianmu, maka Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Kalau bagian kita saja nggak mau dikerjakan, gimana Tuhan mau selesaikan? Maka sebelum Yesus naik ke surga dia katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridmu. Lalu ditutup ya ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai sampai akhir zaman. Saudara akan melihat penyertaan Tuhan kalau saudara pergi. Saudara akan melihat Tuhan menyempurnakan bagian kita kalau saudara mengerjakan bagianmu. Kalau saudara tidak kerjakan, Tuhan tidak mau saudara. Tuhan tidak akan kerjakan itu. Berapa banyak orang lain diberkati karena mengerjakan bagiannya. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, kita tidak pernah kerjakan. Nah Daud ini saudara, dia nggak protes kan? Dia bisa protes kan sebenarnya sama orang tuanya. Kita tidak pernah mendengar Daud itu protes. Walaupun dia disuruh ngamon sudah hanya 2-3. Luar biasa ya. Dia setelah itu diangkat oleh Saul ya untuk menjadi penghiburnya dia. Dikatakan dia seringkali pergi rumahnya Saul pulang. Kalau pulang sudah, dia langsung cari dombanya sudah. Dia ngamon lagi. Dia kerjakan bagiannya. Saudara, mari kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dan setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati. Yusuf mengerjakan bagiannya, sudah. Kenapa Yusuf bisa diberkati? Karena dia mengerjakan bagiannya dan Tuhan yang menyempurnakan. Bukan karena hebatnya Daud, dia bisa membunuh Goliat, saudara. Gak gampang, saudara. Goliat ini semua ditutupi, tubuhnya ditutupi dengan tameng, kepalanya ketopong, semua. Nggak ada celah. Dia hanya bawa pelintang, saudara. Nah begitu pelintang luput, saudara, mau kemana dia? Hanya ada celah itu di dahinya sih, saudara, kecil. Dan saya tidak percaya kan Goliat masih gerak-gerak, saudara. Coba saudara suruh pelintang yang segini, saudara, belum tentu kan, saudara. Diem aja luput terus. Paling gampang melempar, saudara. Yang kemarin kalau kita buat di sini melempar kaleng aja, itu saudara, itu aja luput, saudara. Luput, nggak kena. Ada murid terus dikai batas maju-maju, katanya maksudnya batas kan dari sini sebenarnya, saudara ya. Di gereja pun ya sama, saudara. Terus kayak batas tuh yuk, tangannya mesti maju-maju. Padahal batas meja itu batas tangan sebenarnya kan gitu, saudara. Bukan batas badan, terus ini maju. Pokoknya sih ngelopor, saudara, begitu. Luar biasa, saudara. Jadi Daud itu bukan karena sekedar kehebatannya, tetapi kuasa Tuhan itu berkarya luar biasa. Daud hanya mengerjakan bagiannya. Ini bagian saya dan saya lakukan. Mari saudara kita kerjakan bagian kita. Selanjutnya kita mau lihat sama-sama. Yang ketiga, janda Safat. Saudara, janda Safat ini mengerjakan apa yang menjadi bagiannya walaupun itu berat. Kalau kita lihat cerita janda Safat ini luar biasa, tidak gampang. Elia ini ya nabi ya kurang ajar juga gitu ya. Krismon paceklik pergi ke janda Safat yang tidak punya apa-apa, yang hanya punya segenggam tepung yang dia akan buat hari itu. Nanti datang Elia, saudara, suruh buat no. Saudara punya
nasi ya, punya makanan cuma tinggal semangkok gitu sudah ya, tinggal semangkok makanan gitu ya, sudah tidak punya apa-apa lagi, ini paceklik gitu ya, mau dimakan sama anaknya yang punya apa, punya anak satu, dimakan bareng gitu aja ngomong, nah bareng ibu ya udah ya, tapi setelah ini sembahyang baik, kita tidak punya makanan, datanglah Om Agus. Selamat siang, puji Tuhan, siapa tahu Om Agus bawa beras kan sudah, puji Tuhan, baru makan apa Bu? Ini Om, nasi Om, ya ini sebentar lagi, ini habis Om, hanya tinggal ini saja Om, saya mau makan sama anaknya, anak saya, saya itu nggak ngerti, wes ini baku ini, gimana kira-kira sudah kasih nggak? Wah, wes orang nggak tahu aturan, wes pendeta orang ngerti sudah, betul nggak sudah? Loh ini saya gambarkan dalam kondisi kita seperti itu, janda ini paceklik, nggak ada makanan, punya segenggam tepung dan sebuli-buli minyak yang dia akan buat roti, setelah itu dimakan, nggak ngerti selanjutnya. Nah, ini coba kita lihat sama-sama 1 Raja 17 ayat 10 sampai 15. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Pertama minta air, toh sudah air banyak ya, minta air katanya. Wah, tidak apa-apa sudah. Tapi yang jelas, ketika perempuan pergi mengambilnya, belum dikasih minum saudara. Seperti saya bilang tadi, minta teh ya, minta air putih ya. Oh ternyata ada. Sama sebuah musisan katanya itu. Ini kan gitu sudah ya. Sama tadi sebuah sama musisan katanya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Karena tidak ada makanan lagi sudah ya. Tapi Elia katakan ini sudah ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, ulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan perempuan seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa saudara ya. Itu kalau terjadi, percaya nggak saudara? Loh ini contoh, oh iya di mana ya ngomong perayaan Tuhan, oh belum tentu saudara. Ini nggak kenal Elia, ini nggak kenal saudara. Ya, saudara bilang bagus ya, itu buat saya dulu ya. Percaya nanti diberkati. Percaya di mana itu enggak sama kok. Nyoba dimakan kok bagus habis katanya. Nah ini butuh apa namanya, betul-betul satu pengharapan yang luar biasa. Tapi kita lihat ya. Tapi janda tadi mengerjakan bagiannya. Dia tahu nih hamba Tuhan saudara. Ini jangan ngomong, bos. Ibu berarti Pak Agus mesti tanda-tanda ya. Mulai terkomah, enggak saudara ya. Tenang saja, saya kalau datang besuk pasti marah saudara ya. Nek dikasih pun ya puji Tuhan, betul baik ya. Nah saudara dikatakan dia mengerjakan bagiannya karena dia hamba Tuhan, dia lakukan itu. Dan ternyata akhirnya dia diberkati saudara. Bayangkan kalau dia tidak lakukan ini, tidak mengerjakan bagiannya, mati nggak ini? Mati. Kan hanya menunda kematian saja gitu saudara ya. Ini makan dulu setelah itu mati. Nek tidak makan ya matinya kalau makan mundur sedino gitu ya, mundur 1 hari matinya. Hanya menunda saja. Tapi ketika dia mengerjakan bagiannya, diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa loh saudara ya, jangan berpikir hari ini itu diberkati. Enggak, ada musibah lagi kan nanti. Apa musibahnya? Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Orang tidak saudara? Sudah nolong Tuhan, nolong hamba Tuhan, orang diberkati, malah anaknya meninggal saudara ini. Dia datang semuanya gimana? Tapi Tuhan tahu orang-orang yang mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, janda Sarfat tidak pernah mikir ya,
tidak pernah berpikir apa yang dia lakukan itu menjadi fenomenal. Cerita ini menjadi fenomenal sampai hari ini, betul? Saudara kan tahu namanya. Sayangnya nanti saudara ya, apakah ini namanya Surti? Tidak ada dikatakan saudara ya, hanya janda. Tidak ada namanya. Apa namanya? Siapa ini saudara ya? Soto Giem terkenal saudara, karena ditulis namanya. Ini namanya nggak terkenal saudara, lebih terkenal sarfatnya. Namanya nggak tahu. Saudara jangan cari nama ya, amin. Wah nama gua dicantumkan supaya tahu saudara. Makanya kan banyak saudara. Kencing saja sudah bisa kasih nama. Agus, Solotigo, Wis katanya. Sampai bingung. Coba kalau di toilet saudara ya. Itu di toilet itu ada tulisan saya bingung. Kencing kok ya so mikir kan nulis itu gitu caranya itu saudara. Orang Indonesia itu paling hebat saudara. Betul nggak saudara? Wah biasa. Pohon-pohon, waduh. 18 tahun lagi ketemu, wah si ono love katanya. Padahal sudah pedot, sudah coba kalau tidak pedot bagus loh. Ada yang pedot, itu nggak bisa dihapusi saudara. Luar biasa. Tapi janda ini dia tidak kenal namanya sampai hari ini. Ada yang tahu nama janda ini? Jadi kalau nanti membuat drama jangan dikarang-karang ya. Surti ambil buatkan aku roti, jangan saudara. Ya namanya janda saudara. Masih kan lagi? Ya janda ini tidak pernah berpikir, cuma dia mengerjakan bagiannya. Tapi fenomenal sampai hari ini, betul nggak saudara? Semua kenal tentang janda Safat. Semua pasti kenal, betul? Daripada ditanya ayat Yusuf khutbah di mana, nggak ngerti sudah. Tapi kalau janda Safat tahu ceritanya pun tahu. Masih ingat lagi ada satu tokoh anak kecil sudah yang memberi makan, yang memberi Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Sudah tahu? Dia tidak pernah mikir ya, waktu dia ngasih roti ini akan menjadi cerita fenomenal. Anak kecil tidak pernah berpikir ya, dia hanya berpikir saya punya 5 roti, 2 ikan, karena apa? Yesus perlu roti, dia bawa ke Yesus. Dan dia berikan, dan itu aku menjadi bagiannya. Dia berkata, aku ini bagianku ini loh. Akhirnya sudah ceritanya jadi fenomenal. Tapi anak kecil itu nggak ngerti sudah. Ceritanya nggak tahu sudah. Cuma tanya 12 bakulnya itu dikembalikan ke anak kecil nggak? Saya khawatirnya sudah. Murid Yesus berapa? 12 ya. Jadi begitu turah, puji Tuhan. Nanti pulang bawa sabakul ya. Nanti saudara, karena tidak diceritakan. 12 bakul dikembalikan kepada anak kecil itu, dan anak kecil itu juga nggak nuntut saudara. Coba kalau bapak saudara yang bawa gitu ya, turah. Balik dulu ya. Ini gue dulu, bukan isi gue aku saudara. Di sini nggak ada suara-suara banyak. Ini juga rekayasa saya, kita juga tidak menyatakan, hanya dikatakan 12 bakul. Ada yang menafsir begini, Tuhan itu luar biasa, ngerti nggak? Yang kerja itu dikasih upah sama Tuhan, karena muridnya 12, sisanya 12 bakul. Jadi pulang bapak 1 bakul. Panitia kan gitu biasa sudah ya. Loh di sini nggak usah bilang panitia saya. Saya begitu kalau buat panitia musda, panitia ini sudah. Siapa Pak? Ayo, ada berapa? 12. Kumpulkan 12 plastik. Ya, saya ngambil, saya berotok. Dihitungin saudara ya. Nanti nek jumlahnya ayamnya 13, babinya 13. Sut. Wah. Luar biasa saudara. Jadi jangan takut saudara. Kalau mau mengerjakan bagiannya, Tuhan ngerti saudara. Dia akan sempurnakan bagian kita. Amin. Mari kita kerjakan, berikan yang terbaik